kembali lagi bersama saya Miss Tio. Nah, kali ini kita akan membahas tentang buku. Nah, ini video pertama kita yang ngebahas tentang buku nih. Jadi buku ini yang akan kita bahas hari ini itu adalah buku karya fiksi, yaitu novel. Nah, judulnya Please Look After Mom. Nah, ini dia bukunya. Ibu Tercinta, ini karya penulis Kyung Sok Shin. Kyung Sok Shin merupakan salah satu penulis yang cukup terkenal di Korea, dan ini bukunya sudah diterjemahkan ke beberapa bahasa, salah satunya adalah bahasa Indonesia. Nah, penerjemahnya itu oleh, kalau di sini dibuat alih bahasa. Alih bahasanya itu adalah Tante Lesmana, kemudian ini penerbitnya PT Gramedia, Pusaka Utama. Nah, buku ini diterbitkan di Indonesia tahun 2011. Nah, ini bukunya itu ada setebal 296 halaman. Nah, oke. Jadi kita masuk ke bukunya. Buku ini sangat menarik, lihat nih, banyak annotatnya. Buku ini menceritakan bagaimana peran dan kehadiran seorang ibu dalam kehidupan kita. Buku ini sendiri punya 5 chapter, kemudian dia menceritakan dari berbagai sudut pandang, dari sudut pandang anak, suami, bahkan dirinya sendiri, atau tokoh utama yang diceritakan di dalam buku ini. Nah, buku ini menceritakan tentang seorang ibu bernama Park Sonyo. Nah, berawal dari ketika dia dan suaminya akan berangkat ke Seoul untuk menemui anak-anak mereka yang tinggal di sana, untuk merayakan hari ulang tahun suaminya dan dirinya sendiri, atau Park Sonyo sendiri. Nah, tetapi sedihnya, si Park Sonyo ini hilang waktu mereka mau ke sana. Nah, dia pergi bersama suaminya, tapi suaminya nggak sadar kalau dia pergi bareng istrinya. Jadi dia lupa istrinya. Kemudian setelah di tengah jalan, kereta jalan, dia baru sadar, oh istriku mana, gitu. Setelah sampai di Seoul, dia putar balik ke stasiun awal dan menemukan istrinya sudah tidak ada lagi di sana. Jadi mereka mencari ibunya, dia menghubungi anak-anaknya, mereka melapor polisi, kemudian menghubungi saudara-saudara terdekat atau kerabat, dan mereka juga menyebarkan selebaran-selebaran orang hilang. Nah, mereka berharap ibunya itu bisa ditemukan, gitu kan. Tetapi sering sekali mereka malah menerima telepon palsu dari orang-orang yang masih berusaha mengambil keuntungan dari hilangnya ibu mereka. Selama masa pencarian ibunya, barulah mereka tersadar gimana pentingnya dan sakralnya peran seorang ibu di tengah-tengah keluarga. Nah, di sini diceritakan kilas balik bagaimana suaminya bertemu dengan Park Sonyo, kemudian mereka menikah, kemudian mereka memiliki anak, sampai pada mereka memiliki cucu. Nah, dari buku ini kita mendapatkan pesan moral banyak sekali. Bagaimana pentingnya peran seorang ibu, kemudian bagaimana caranya kita menghargai waktu dengan orang lain, dan bagaimana cara kita menghargai orang lain selama keberadaannya masih ada. Karena suatu saat kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi gitu. Sama seperti cerita di buku ini. Si Park Sonyo-nya hilang tiba-tiba, kemudian dia tidak bisa ditemukan, dan dia tidak bisa ditemukan tuh hampir selama 9 bulan, dan tidak ada yang sama sekali yang bisa mengetahui di mana keberadaannya dan bagaimana kondisinya selama hilang. Yang kedua, kita harus menyadari dan menghargai keberadaan seseorang di hidup kita. Contohnya ini diceritakan di dalam buku ini tentang suaminya Park Sonyo. Suaminya ini merupakan orang yang berpikiran bebas. Dia tidak tenang untuk hidup di rumah, jadi dia sering keliaran. Bahkan sedihnya, suaminya ini selingkuh dan pergi bersama perempuan lain dan meninggalkan Park Sonyo di rumah bareng anak-anaknya. Tetapi si Park Sonyo itu tetap menantikan suaminya untuk pulang. Dia selalu menyelipkan nasi di ruangan yang hangat. Jadi kalau suaminya pulang tuh tiba-tiba dengan kelaparan, dia masih bisa tuh ngasih suaminya makan supaya suaminya kenyang gitu loh. Tapi suaminya nggak menyadari gimana kebaikan istrinya itu gitu loh. Di buku ini diceritakan si Park Sonyo itu sangat-sangat bekerja keras gitu untuk menghidupi anak-anaknya supaya anak-anaknya itu tetap bisa sekolah tanpa harus meminta bantuan orang lain. Dia berusaha sendiri semampunya gitu. Tapi suaminya sampai saat itu pun dia tidak sadar. Setelah istrinya hilang, dia baru nyadar nih, ternyata istriku tuh sebaik itu, ternyata istriku tuh semenderita itu ku buat gitu. Nah, ending dari buku ini itu sendiri itu menceritakan tentang si anak perempuannya yang penulis itu berangkat ke Vatikan. Nah, Park Sonyo pernah bercerita sama anaknya, kalau kau pergi ke suatu tempat yang paling kecil di dunia ini, tolong bawakan aku rosario yang terbuat dari kayu merah. Nah, tiba di Vatikan, dia masih belum sadar nih tentang petuah ibunya itu gitu. Tapi ketika mereka berkeliling, berjalan-jalan, nah dia mendengar pemandu wisatanya ini bilang bahwa Vatikan ini adalah kota yang paling kecil di dunia. Nah, kemudian dia tersadar tuh di situ, apakah ini yang pernah diceritakan oleh ibu gitu dalam bukunya ini. Kemudian dia keluar dari rombongan pemandu wisata, dia mencari toko yang menjual rosario, dia mencari rosario dari kayu merah itu. Dan itu ternyata harganya sangat mahal gitu. Dia berpikir bahwa apakah ketika aku membeli ini aku juga bisa mengembalikan ibu gitu. Dia meratapi
sudah hampir 9 bulan menghilang dan tidak ada satupun yang bisa tahu di mana posisi ibunya gitu. Dan akhirnya pun ketika dia berdoa, dia menyadari bahwa ibunya sudah hilang. Nah, itu dulu yang bisa kita bahas dari buku ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.